Saudara penjabat gubernur yang juga Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengaku sudah punya dua skenario perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia. Salah satunya upacara 17 Agustus akan digelar di dua tempat, yakni di Jakarta dan IKN. Heru Budi Hartono memastikan mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Doni Rajo tidak berpengaruh dalam perayaan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. Pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN, Bambang Susantono dan Doni Raharjo diumumkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Jadi gitu Pak, Ibu Kota pindah setelah nanti pas HUT RI? Intinya HUT RI juga dilaksanakan di IKN. Kalau perpindahan ya tanya Pak Menteri yang terkait. Okay. Ya, kami panitia HUT RI mempersiapkan dua skenario, Jakarta dan IKN. Bisa dipakai dua-duanya. Saudara, pasca mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN, Presiden Joko Widodo mengunjungi IKN di Kalimantan Timur. Selain melihat kesiapan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Negara IKN, Presiden juga meresmikan beberapa infrastruktur di IKN. Salah satunya Persemaian Mentawir serta Embung yang juga menjadi salah satu penyedia air baku di IKN. Tetapi juga di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya, sehingga kita juga memiliki persemaian besar dalam rangka rehabilitasi hutan untuk menanam kembali bekas-bekas tambang, dan itu bisa kita kerjakan kalau kita memiliki persemaian besar. Jangan sampai kita sering dulu mencanangkan menanam sejuta pohon di mana-mana, tapi nurserynya nggak ada. Saudara, untuk mengetahui informasi terkini dari Ibu Kota Nusantara, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV Iskandar Amir Dahlan di kawasan IKN Kalimantan Timur. Iskandar, yang menjadi salah satu agenda Presiden Joko Widodo ke IKN adalah untuk memastikan apakah sebenarnya memungkinkan dilakukan upacara kemerdekaan di IKN. Bagaimana hasilnya? Iskandar, silakan. Ya, baik. Seperti diketahui bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan rencana di mana upacara 17 Agustus tetap akan dilakukan di Ibu Kota Nusantara. Dan untuk pembangunan tetap berjalan seperti yang terjadi saat groundbreaking Astra Base Center dan Nusantara Botanical Garden, di mana ada konsorsium Nusantara, dan di situ Presiden Jokowi kembali berbicara pada investor seperti Astra Group, Sinarmas, tetap untuk mengajak untuk membangun Ibu Kota Nusantara. Berarti kalau dari pengamatan Anda di sana atau teman-teman media di sana, kalau dilihat dari kesiapan segi lokasi, lapangan, fasilitas, petugas upacara, benar-benar dimungkinkan bahwa upacara kemerdekaan akan berlangsung di IKN, begitu? Seperti yang diketahui saat ini pembangunan untuk lapangan sendiri sudah siap hampir 90%, dan peserta upacara pun nanti akan datang dan dinapkan di rusun ASN. Seperti itu. Kalau dari kesiapan lapangan upacara atau lokasi berlangsungnya upacara nanti di KN sudah 90%. Kira-kira apa lagi yang mau dikejar untuk bisa diselesaikan
Iskandar. Tadi juga Presiden Jokowi sempat menjelaskan bahwa yang saat ini untuk menjadi prioritas adalah tol dan bandara VIP. Bahkan bandara VIP itu sendiri tidak hanya untuk didaratkan kepada tamu-tamu VIP saja, nantinya juga akan tetap bisa digunakan pada masyarakat umum untuk memudahkan akses di Ibu Kota Nusantara. Berarti yang mau dikejar sekarang adalah hall dan bandara VIP. Sudah berapa persen? Untuk bandara sendiri hingga saat ini masih berproses pembangunan, sedangkan untuk jalan tol juga sedang proses, diperkirakan Juli sudah bisa diuji coba. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Iskandar Amir Dahlan melaporkan langsung dari kawasan IKN Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali, Iskandar.